Dari coretan sederhana, muncul jadi cerita hingga menjadi motivasi untuk kita menjalani hari-hari yang tak mudah, sehingga menjadi lebih ceria. Saya harap Sobat Kombi juga demikian ya. Nah, kembali lagi di Kombi bersama saya Farid di Komunitas dan Hobi, tempat kita menyalami berbagai komunitas yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kali ini kita akan kenalan nih dengan teman-teman dari Journaling Match Pontianak, yaitu komunitas yang mengajak siapa saja untuk mendalami suatu journaling, bukan hanya sekedar hobi, tapi tempat wadah untuk mereka berekspresi, berkreasi, dan juga tumbuh bersama. Lumayan menarik ya, pasti banyak manfaatnya nih. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita ngobrol bareng mereka. Nah Sobat Kombi, sekarang kita udah bareng dengan salah satu founder dari Journaling Match Pontianak. Halo kakak, boleh kenalkan nama, kemudian juga posisi di Journaling Match ini sebagai siapa? Ya, silakan. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mia Islami Dewi. Aku biasanya dipanggil Mia. Aku salah satu founder dari komunitas journaling di Pontianak, namanya itu Journaling Match Pontianak. Oke, bagaimana sih awal mula terbentuknya Journaling Match Pontianak ini, bisa diceritakan kak? Oke, jadi awalnya itu aku udah lama journaling dari 2018 atau dari sekolah zaman SD itu udah mulai nulis diary kan. Oh iya, dulu kan diary ya? Tuh, dulu namanya masih diary, kayak nulis di buku harian aja. Kemudian udah zaman media sosial, udah kenal yang namanya Pinterest nih. Oke. Habis itu ternyata ada yang namanya bullet journal gitu. Akhirnya mulai bikin jurnal, digambar aja, ditulis gitu. Nah, tapi setelah itu ternyata teman-teman aku juga suka. Oke. Itu akhirnya kita bikin ketemuan aja, meet up atau ya ngumpul-ngumpul gitu di coffee shop atau di cafe buat ngejurnal bareng-bareng gitu. Teman-teman dari mana? Teman-teman satu sekolah atau teman-teman? Teman-teman komunitas. Iya, ada Komunitas lain gitu ya? Komunitas lain. Jadi kita pernah sama-sama jadi relawan di satu komunitas. Kemudian ternyata kita punya satu hobi yang sama nih gitu. Namanya journaling. Dan dari 2018 sampai akhirnya 2025 itu kita sesekali aja ketemu buat bikin jurnal gitu. Oke, emangnya beda ya diary sama jurnal? Kayaknya diary itu mungkin bahasa yang udah lama kita pakai ya. Oke, ada perubahan bahasa, oke. Iya betul, ada transisi di jurnalnya. Terus ternyata di journaling itu ada stiker atau ada deco papers yang bisa kita gunakan. Jadi nggak hanya menulis gitu, ada macam-macam gitu. Setelah ketemu ngumpul-ngumpul itu juga, ini kan awal mula terbentuknya Journaling Match. Kita kepikiran nih Bang, gimana kalau kita ajak orang lain atau kita ketemukan yuk yang lebih rame, barangkali di Pontianak banyak juga yang punya hobi sama, yang cari teman gitu, yang mau bikin sendiri tapi kayak bingung. Nah akhirnya terbentuklah Journaling Match Pontianak. Oke, menarik. Panjang juga ya cerita dari dulu ya berarti. Iya berarti betul. Kan? Oke. Kalau journaling ini kenapa sih bisa jadi buat hobi buat Kak Mia? Kemudian apa sih bisa yang menginspirasi lah Kak Mia untuk melakukan journaling? Oke, kalau gimana awalnya aku journaling itu karena aku pertama suka gambar, tapi nggak yang jago banget, suka aja. Kemudian udah koleksi spidol apa segala macam, rasanya sayang banget kalau nggak dipakai kan. Jadi akhirnya, oh ada nih yang namanya bullet journal atau creative journaling, akhirnya bikin tuh jurnal gitu. Taunya dari mana itu? Dari sosial media Pinterest itu sih. Oh, oke. Selain itu juga ternyata setelah aku diskusi atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, journaling itu jadi salah satu terapi untuk psikologi sih Bang gitu. Jadi buat refleksi, buat rekreasi juga. Oke. Kalau dari Journaling Match Pontianak, itu apa aja sih visi misi yang udah kalian sebutannya? Kalian sepakati bersama gitu. Oke, kalau tujuan atau visi misi itu kita lebih ke ngumpulin aja sih teman-teman yang suka journaling, pengen punya temen journaling yang lebih rame. Iya. Oke, jadi official Journaling Match Pontianak itu tuh sejak kapan official? Oke, this is community. Kita start bikin Journaling Day itu nama event utama kita namanya Journaling Day itu di September 2025. Pertama kali tuh. September 2025. Belum setahun ya? Iya, belum. Oke, masih baby kalau ini. Iya, newbie banget. Oke. Pas awal-awal ngumpul pertama kali meet up lah ya, masih kan nggak berapa orang sih pas itu tuh? Waktu itu kita ada mengumpulkan 15 orang dan sebagai informasi juga, waktu volume pertama Journaling Day,
kita belum ada sosial media. Belum ada sosial Belum media? ada nama juga bahkan. Oke. Ya, jadi kita kayak buka Google formulir untuk teman-teman bisa ngisi karena kita terbatas juga tempatnya kan, hanya 15 peserta termasuk tim kita, jadi ada sekitar 11 dari luar. By the way, tim berapa orang tadi? Awalnya itu kita berempat. Berempat? Terus di journaling D1 kita ketemu salah satu teman namanya Pipi, dia kebetulan content creator juga journaling. Oke, dari 4 tambah 1 Iya, jadi berlima kita setara. plus 10 pada saat awal itu ya. Iya, betul. Nyebarin gimana tuh, nyebarin informasinya tuh kayak gimana? Lewat sosial media kita masing-masing aja sih. Oh, pribadi nggak Iya, pakai bener-bener. akun Nggak ada, komunitas ya? belum ada nama bahkan. Oh ya, oke. Dari September 2025 itu udah kegiatan apa aja yang udah dilakukan Journaling Mates Pontianak? Oke, jadi agenda utama kita itu namanya Journaling Day. Agenda pertama. Iya, agenda utama kita satu Utama. aja sih sebenarnya. Oh, oke. Journaling Day itu kita adakan sebulan sekali gitu. Jadi yang sekarang kita udah volume yang ke-9, 9 kali sesi journaling bareng. Aja again. Oke, itu harinya tetapkah atau harinya beda-beda? Harinya beda-beda dan tanggalnya itu tergantung kesediaan teman-teman dari Journaling Mates aja. Kita available tanggal berapa nih, kemudian kerjasama dengan tempat, coffee shop atau cafe di Pontian juga. Oke, kalau menurut kalian, ini siapa saja sih target utama yang kalian harapkan tuh bisa bergabung di Journaling Mates Pontianak? Oke, kalau target utama kita siapa aja boleh gabung ke Journaling Mates, boleh yang baru banget mau mulai, boleh yang udah lama, itu silakan banget sih. Jadi nggak ada aturan untuk siapa yang boleh ikut, yang penting bawa buku jurnalnya masing-masing. Oh iya, peralatan masing-masing ya. Tapi boleh minjam nggak sih? Boleh, kita juga menyediakan sharing kit. Oke, boleh sharing kit juga nih sama teman-teman anggota Journaling Mates Pontianak. Nah, selama berkegiatan berarti itu mulai pertama kali ketemunya itu September atau Oktobernya pertama kali meet up? Kalau pertama kali meet up dengan Journaling Mates secara yang rame-rame itu September sih. September, pada Iya. saat September itu mulai Ya, ketemu. volume 1. Volume satunya September ya, oke. Terus pada saat teman-teman kalian tahu nih, ada ngumpul sesama yang suka jurnal hobi yang sama, itu responnya seperti apa? Menarik juga karena ternyata rame nih Bang yang tertarik sama kegiatan journaling ini. Jadi setiap kita buka formulir untuk kegiatan Journaling Day, itu biasanya atau hampir setiap volume nggak sampai 24 jam tuh udah penuh pendaftarannya. Iya. Berarti sekarang kan udah ada grup besar. Iya, Dan- sudah. Berapa orang tuh anggotanya? 80 lebih, kayaknya karena udah volume 9 bisa 90-an sih gitu. Dan tiap per meeting itu berapa banyak yang bisa datang rata-rata? Rata-rata 15 sampai 20 orang di luar tim Itu journaling. dibatasi nggak atau? Iya, dibatasi. Bener, ada kuota tergantung dengan tempatnya. Kalau misalnya kita tempatnya luas bisa banget 20 atau lebih. Berarti cepet-cepetan ngelis ya, available waktunya tuh Bener kapan banget. gitu ya. Pokoknya siapa cepet dia dapat aja. Benar. Seiring berkembangnya komunitas nih ya, kan udah mencapai dari yang awalnya 5, let's say kan, sampai hari ini bisa 80 orang itu kan. Ada perubahan nggak atau mungkin ada spesifikasi nggak dari teman-teman itu anggotanya itu harus bisa apa gitu? Ada nggak spesifikasi syarat-syarat tertentu deh bisa dikatakan demikian? Kalau syarat tertentu sih kita nggak ada harus bisa apa tuh nggak ada. Cuman yang berubah dari volume pertama sampai sekarang itu lebih ke sistem dan penawaran dari Journaling Mates aja. Jadi awalnya itu kita masih gratis Bang. Jadi teman-teman bawa alatnya semua sendiri, bawa bukunya sendiri gitu. Dan pesan sendiri juga kalau kita di kafe kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sudah sistemnya berbayar dan menyediakan journaling kit. Jadi untuk HTM atau registrasi itu sudah termasuk journaling kit, alat-alat jurnal. Kemudian sudah ada minum sama sharing stack dan sharing kit alat-alat journaling juga. Oke, jadi berarti misalnya kan ini kita kan udah ATM nih, dan disediakan juga peralatan-peralatan. Kalau masih ada sisa itu bawa pulang sendiri. Iya, boleh banget. Oh, Gitu. oke. Sekalian beli alat tulis juga lah ya. Bedanya udah dibeliin. Iya, betul. Jadi nitip beli katanya. jadi boleh bawa jurnal kosong aja gitu, Oke, buku jurnal masing-masing. Kalau buat Kak Mia, ini setelah selama-lama itu menjurnal ya, journaling ya, manfaat apa yang udah dirasakan selama ini? Kalau manfaat untuk aku pribadi lebih ke refleksi dan rekreasi sih. Jadi benar-benar meluangkan apa yang ada di isi kepala, kemudian mengkoleksi memori, misalnya kayak
abis jalan-jalan gitu. Terus mengumpulkan foto-foto, bungkus makanan atau tiket pesawat itu jadi dan dituangkan ke jurnal itu jadi koleksi sih gitu. Oke, memang sebeda itu ya sensasinya. Misal ada orang kan mendokumentasikannya lewat vlog let's say. Tapi kami dan teman-teman milih lewat jurnal. Apa sih perbedaan sensasi itu? Lebih ke caranya kita menyalurkan memori sih. Jadi sorry aku buka ya. Boleh. Misalnya kalau ini aku menulisnya tentang kegiatan aku jalan-jalan di pinggir Kapuas, teman-teman, ada fotonya. Foto yang aku cetak sendiri, terus foto aku jalan-jalan sama teman-teman. Terus biasanya aku menuliskan memori apa aja sih yang aku lakukan di kegiatan hari itu. Kemudian biasanya di Journaling Nets kita nggak cuma sharing session atau bikin jurnal sama, kita juga diajak teman-teman bikin pop-up jurnal nih gitu. Jadi ada foto-foto dan ini ada tutorialnya, kita printkan juga template-nya gitu. Jadi nggak cuma bikin atau nulis bareng-bareng, tapi kita ajarin nih gimana sih biar jurnalnya makin menarik gitu. Oke, cakep juga ya. Wah. Dari journaling nih Kak, apa sih pandangan masyarakat terhadap komunitas ini nih, terhadap hobi ini tuh gimana pandangannya? Mungkin dari respon teman-teman atau orang tua atau dari sosial media. Kalau respon dari masyarakat, aku melihatnya cukup antusias dan apalagi peserta atau teman-teman yang ikut Journaling Match itu sangat beragam. Jadi pernah ada yang sama anaknya, jadi ibu dan anak. Lintas usia ya? Iya bener banget, lintas usia. Jadi ada orang tua teman aku juga ikut untuk mengisi hari-hari pensiun gitu. Saya bawa anak, jadi nggak terbatas usia, nggak terbatas latar belakang, siapa aja boleh ikut. Halo Sobat Kombi, kembali lagi di Komunitas dan Hobi. Nah, tadi ngobrol sama Journaling Match Pontianak nih. Ada sempat mention bahwa kalau journaling itu kita membutuhkan alat-alat atau kit ya. Saya jadi penasaran, kit itu apa-apa aja sih? Oke, kebetulan aku lagi ada bawa journaling kitnya. Ayo kita lihat aja ke dalam. Boleh, let's go. Nah, sekarang kita udah di dalam nih untuk bisa lihat-lihat kit atau alat-alat digunakan di dalam journaling. Bisa dijelaskan nih Kak Mia, apa-apa aja nih? Oke, biasanya kalau akan memulai journaling, kita mulai dengan deco papers nih. Deco papers itu yang ditaruh di buku yang jadi background nantinya gitu. Kemudian ada juga stiker, ada lem, spidol, dan juga aneka pen atau drawing pen gitu. Oke. Kemudian untuk bikin gini-gini ini pure pakai alat tulismu atau dari kertas gitu ya? Biasanya itu mulai dari deco papers kan, ada stiker, kemudian kalau mau ditempel atau ditulis bisa banget. Ada perlu masa maintenance nggak sih? Misalnya kayak mungkin lemnya lepas atau gimana? Soalnya kan jurnal kan tentunya beberapa halaman tuh banyak banget ya tempel-tempelan atau mungkin ada ornamen-ornamen yang mungkin rusak gitu loh. Iya, biasanya malah bukunya yang rusak karena kan penuh, agak susah ditutup kan gitu. Tapi untuk perawatannya nggak ada cara khusus, yang penting disimpan rapi aja gitu. Takutnya kena air gitu kan, biasanya spidolnya kena air jadi kayak memudar gitu. Ada teknik khusus nggak sih Kak untuk kita bisa meminimalisir lah kondisi-kondisi tadi, misalnya mudah rusak atau mungkin mudah robek dan lain-lain? Kalau untuk menjaga biar lebih awet journalingnya, aku biasa rekomendasi ke teman-teman gunakan kertas yang tipis aja gitu. Kenapa kertas tipis? Biasanya kan orang kan identik sama yang lebih tebal-tebal biar lebih kokoh gitu katanya. Kalau tipis itu nggak terlalu penuh gitu ketika tutupnya gitu. Jadi ketika ada sampah atau bungkus makanan yang bisa kita pakai itu dirobek bagian tipisnya aja gitu. Oke, biar lebih ke arah perawatan bukunya jadinya. Bisa ditutup lebih mudah ditutup karena kan tentunya bakal diisi-isi aja oleh halaman-halaman lain yang lebih padat ya. Oh, nice tips ya buat pemula nih. Kemudian seberapa penting sih kreativitas kita dalam membuat jurnal? Kreativitas itu kembali ke selera sama kesukaan masing-masing aja.
Jadi kalau aku pribadi makin sering atau makin banyak lihat referensi, lihat jurnal teman-teman, lihat dari media sosial, jadi makin banyak nih ide-ide yang bisa dituangkan ke jurnal. Oke, jadi lebih preferensinya seperti apa nih Kak? Apakah semakin lengkap alat hasilnya semakin bagus atau semakin minimalis? Justru semakin bagus. Kalau Kak Mia itu lebih sepakat ya seperti apa? Kalau aku pribadi suka yang warna-warni, pastinya banyak stiker, kemudian biasanya disematkan tulisan juga di dalam jurnal itu gitu. Ada cerita apa sih, makna atau momen apa yang menceritakan dari jurnal tersebut. Oke, semakin effort rasanya tuh lebih memori atau mungkin kenangannya tuh lebih terasa ya. Betul, makin seru juga sih kalau banyak juga. perintilannya. Tapi by the way ini kan jurnal ya, boleh nggak sih dibaca mungkin sesama anggota teman atau gimana mungkin sebagai referensi gitu? Biasanya ada yang jurnal khusus untuk menulis yang sifatnya pribadi, privacy gitu. Nah kalau yang biasa aku bawa lebih umum aja sih, bisa jadi referensi teman-teman juga gitu. Oke, jadi selama journaling nih Kak, mungkin Kakak ada sharing lah dengan teman-teman anggota yang lainnya. Ada nggak sih yang pernah Kakak dengar atau anggota lain dengar tuh kisah inspiratif yang benar-benar bikin journaling ngubah hidup mereka? Kalau mengubah hidup, ada dari salah satu temanku. Dia awal mula journaling itu ternyata pas ikut aku sama teman-teman juga gitu. Baru mulai banget tahun lalu. Dan ketika beberapa bulan rutin journaling, udah jago, udah menemukan seleranya sendiri. Dan ketika dia konsul dengan psikolognya, ada perubahan yang signifikan yang baik gitu. Jadi secara kondisi mental itu dia ada perubahan baik sih. Oke, benar-benar itu salah satu metode dari terapi ya. Benar banget. Buat nggak hanya buat sekedar kreativitas doang, tapi buat inner kita sendiri ya. Itu bisa heal ya apapun yang kita rasakan. Oke, kemudian udah pernah kolaborasi sama komunitas apa-apa aja nih? Atau mungkin sama kafe atau komunitas lain pernah nggak sih? Diadakan seperti Iya, pernah sama coffee shop, sama cafe gitu. Kita biasanya diajak juga nih sama coffee shop buat ngadain kegiatan journaling nih di tempatnya. berarti bahkan diundang ya? Iya, bener banget. Sama komunitas lain juga, sama komunitas workshop dan brand lokal juga. Salah satu tim kita, KPP tadi punya brand dan kita selalu kerjasama untuk memasarkan atau bikin mini pop-up store gitu. Oke, berarti pasti ada pembicaraan-pembicaraan yang punya tujuan atau nilai yang sama ya dengan Journaling Mes Pontianak ya? Iya. Oke, terus bagaimana tuh Journaling Mes Pontianak bisa memastikan setiap member dari Journaling Mes Pontianak ini itu bagaimana tuh buat kakak-kakak atau tim founder bisa memastikan agar mereka bisa menjadikan jurnal itu sebagai media reflektif buat mereka. Maksudnya it work lah buat mereka, itu gimana bisa memastikan itu? Oke, yang pertama selalu kami tekankan ke teman-teman yang ikut Journaling Day itu kalau jurnal ini adalah milik kita sendiri. Jadi kadang kita mengerjakan sesuatu kan berpatokan dengan harus bagus, harus estetik, atau harus ada punya standar tersendiri gitu. Padahal menurut kami journaling itu berdasarkan atau atas apa yang kita senangin aja gitu. Kalau teman sukanya nulis, silakan. Kalau suka banyak stiker atau ada perintilan jang atau sampahnya, boleh banget gitu. Yang penting mereka seneng aja dan enjoy gitu ikut dan bikin jurnal. Oke, lebih bikin enjoy, kita sebutannya encourage ya, dorong mereka untuk bisa nyaman lah, bisa menumpahkan. Tapi buat anggota-anggota baru kan tentunya ini hal yang tidak mudah ya, apalagi misalnya dari lembar kosong mau ngapain ya, nggak mungkin nggak bergunung dok buti kan mungkin ya kan. Ada matahari tengah-tengah. Nah itu bagaimana tuh kalau kalian tuh bisa ngasih inspirasi, apakah mungkin disuruh lihat referensi dari Pinterest lagi atau saring lihat satu sama lain atau bahkan dimentorin, itu gimana? Biasanya di Journaling Day kita ada template atau materi tersendiri. Kayak misalnya ini salah satunya adalah kita bikin pop up gitu. Oh ada materinya? Iya ada materinya biasanya gitu. Tiap pertemuan ada materi beda-beda atau Biasanya ada tema? beda-beda. Beda-beda temanya masing-masing. Kemudian biasa materi pop up. Kemudian kita berikan juga template-nya, jadi masing-masing udah dapat dan tinggal gunting, tempel sendiri, kita dampingi untuk proses pembuatan jurnalnya. Oke, menarik. Berjalan menuju 1 tahun lah, kurang lebih berapa bulan lagi ya, 5 atau 4 bulan lagi ya. Itu apa sih harapan Kak Mia terhadap Journaling Mes Pontianak ke depannya buat komunitas ini? Harapannya yang pasti semoga bisa langgeng, bisa sampai volume yang banyak dan panjang lah umur komunitas ini,
dan akhirnya bisa ngajak lebih banyak lagi warga Pontianak, teman-teman di Pontianak untuk journaling, untuk menemukan teman-teman yang satu frekuensi nih gitu, biar bisa bikin jurnal sama-sama. Oke, sampai saat ini aman-aman aja? So far sih alhamdulillah aman, dan antusiasnya makin kesini makin banyak, dan kita ternyata udah ke volume 9 ini banyak sekali orang-orang baru gitu. Oke, menarik. Kalau misalnya nih, Sobat Kombi di luar sana pengen join ke Jurnalimis Pontianak, itu bagaimana caranya? Nah, untuk ikut journaling day dari Journaling Match ini bisa banget daftar di Instagram kita, Journaling Match, dan kita bukanya 1 bulan sekali aja gitu. Dan nggak pasti nih tanggalnya, jadi bisa banget aktifkan notifikasi sosial media kita. Kita ada di Instagram, Threads, sama TikTok, namanya Journaling Match. Oke, menarik. Kemudian tadi kan katanya ada kota-kota tuh. Boleh dong share tipsnya bagaimana supaya kedapatan kotanya nih? Oke, yang pasti harus nyalakan notifikasi, kemudian pantengin aja sosial media kita. Gitu. Kalau spill dikit-dikit, kita biasanya di akhir bulan atau di tengah bulan gitu. Oke, itu clue-nya ya. Rugi banget tuh nggak tahu spill itu tuh. Nah, oke, saya rasa udah cukup banyak informasi diberikannya. Jadi harapannya mungkin Sobat Kombi kalau mau join, ya udah tinggal follow aja Instagram dari Jurnalimis Pontianak. Oke, itu dia nih spill yang disampaikan oleh Kak Mia. Siapa tahu Sobat Kombi di luar sana tertarik, tinggal langsung follow aja Journaling Mates. Awalnya karena dari kebiasaan kami bertiga untuk journaling bersama-sama. Jadi kita kepikiran bagaimana kalau kita mengajak teman-teman yang lain bersama-sama untuk journaling bersama ini, dan lahirlah Journaling Match yang sampai ke volume ke-9 ini. Aku tertarik buat join karena memang dari SMP aku tuh suka journaling, dan karena journaling ini juga sebagai sarana buat refreshing dan segala macamnya. Jadi gitu tahu ada perkumpulan buat journaling bareng, aku langsung pengen join. Sebelumnya emang suka ajang jurnal, dan saya baru pindah ke Pontianak. Sebelumnya udah sempat ikut kegiatan serupa di Jakarta. Jadinya pas pindah ke sini terus tahu ada event serupa, langsung ikut join. Aku mau ikut kegiatan hari ini karena kebetulan sebenarnya ketemu dari Threads ya. Jadi ngelihat kegiatannya kayak seru nih. Jadi kayak aku pengen ketemu teman baru juga, kemudian nyobain hal baru juga di journaling ini. Nah Sobat Kombi, tadi kita udah ngobrol dengan teman-teman dari Jurnalimis Pontianak. Di sini kita belajar ya bahwa journaling itu bukan hanya sekedar bikin hasil yang bagus doang. Walaupun hasilnya tadi itu bagus banget. Karena journaling itu bisa tentang bagaimana keberanian diri kita untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kemudian juga bagaimana kita menghargai proses. Dan juga memberi ruang nih setiap cerita dalam hidup kita. Siapa tahu Sobat Kombi tertarik nih untuk bergabung di komunitas ini. Makanya, terus saksikan Kombi untuk melihat komunitas-komunitas menarik yang gak kalah keren. Saya Farid undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.